Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Torine Rambu Baba Ama SPD GR. Saya seorang finalis guru inspiratif GTK Dikdas tahun 2021. Saya seorang guru di SMP Kristen Barabanja, Sumba Tengah, NTT. Selain sebagai guru, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 Sumba Tengah. Sebagai seorang calon guru penggerak, saya melakukan tindakan-tindakan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya adalah sekretaris Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kabupaten Sumba Tengah. Selain itu, saya juga sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, NTT. Selain sebagai sekretaris MGMP, saya selalu dipercaya oleh Dinas PPO untuk menjadi juri dan tim penyusun perangkat pembelajaran, bahkan tim penyusun soal di Kabupaten Sumba Tengah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya pernah memiliki prestasi mendampingi anak-anak di tahun 2018, mendampingi penulisan puisi dan debat di Jakarta, dan mendampingi anak lomba pantun tingkat nasional. Kali ini saya akan memperkenalkan pada Bapak Ibu guru sekalian metode pembelajaran efektif untuk mengatasi learning loss. Dalam upaya mengatasi learning loss, saya memiliki metode bercerita setelah kegiatan literasi untuk merangsang aktivitas otak anak mengatasi learning loss. Kita tahu setelah COVID-19, anak-anak kita yang terkendala dari jaringan, mereka tidak mendapatkan pendidikan yang tepat. Mereka hanya diliburkan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, saya memilih sebuah metode bercerita setelah kegiatan literasi ketika sudah melakukan PTM terbatas di sekolah untuk merangsang aktivitas otak anak. Saya percaya dengan kegiatan bercerita setelah kegiatan literasi dapat merangsang aktivitas otak anak dalam pembelajaran di kelas. PTM terbatas yang kami lakukan, kami mengumpulkan aktivitas-aktivitas anak. Saya mendapati bahwa begitu banyak anak yang tidak mampu belajar karena sudah terlalu lama tinggal di rumah pengaruh kondisi COVID-19. Oleh karena itu, dengan metode bercerita setelah kegiatan literasi, saya percaya mampu merangsang aktivitas otak supaya anak-anak dapat menyerap, menerima, dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Terlalu lama tidak mengaktifkan aktivitas otak dapat menimbulkan kecenderungan untuk tidak melakukan pembelajaran dengan baik. Kurangnya keaktifan siswa, kurangnya
keefektifan dalam pembelajaran, dan kurangnya motivasi belajar dari peserta didik. Oke, mari kita lihat aktivitas pembelajaran dari anak-anak lewat video berikut. Ya, mungkin kita antarnya dari sana saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya baca tadi. Yang saya baca tadi yaitu Amsal 13 ayat 7-9. Berbunyi demikian. Berpura-pura. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Bagi orang yang miskin tidak takut dengan ancaman. Bagi orang yang kaya takut dengan ancaman. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang seperti tadi. Yang seperti tadi tentang kita dapat. Terima kasih. Kita bertamasya. Jadi berrefreshing itu bisa di mana saja, di pohon kemiri, sambil pilih kemiri, bisa juga bertamasya. Oke, lanjut Angel. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya tadi. Yang saya tadi adalah Roma 12 ayat 21. Berbunyi demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mungkin yang saya sampaikan sekian. Ya, jangan kalah dengan kejahatan. Tidak apa-apa. Artinya kamu memberi makna tentang kehidupan. Jadi tujuan dari pendidikan itu untuk mengubah pola pikir. Oke, siapa lagi? Frankie. Yang lain tenang ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan apa yang saya baca tadi. Yang saya baca tadi tentang gunting. Gunting yang dibutuhkan untuk membuat sulem meliputi misalnya menggunting kain, menggunting kertas, gunting bordir atau sulem. Mungkin yang saya sampaikan sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Dia menjelaskan kegunaan dari gunting. Oke, siapa lagi? Ya, dengan berani ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya baca tadi. Yang saya baca tadi adalah tentang ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil dari seluruh aktivitas perekonomian. Ekonomi mikro menitikberatkan kepada pembahas secara perilaku individu, rumah tangga, produsen, dan pasar. Hanya ini yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya, ini tadi pelajaran apa? IPS. Tepuk tangan untuk. Oke, maju lagi. Ya, silakan maju sudah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya telah baca tadi. Yang saya telah baca tadi itu tentang cara mencegah diare. Diare merupakan penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya, namun jangan meremehkan diare, karena diare dapat menimbulkan kematian jika tidak segera diatasi. Cuman itu yang masih dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Kalau diare jangan diam-diam ya, tapi diatasi dengan tetap berobat. Oke. Siapa lagi? Maju sudah. Arif. Tidak pakai mic dulu. Terima kasih atas Yang waktu dan dengarkan kesempatan tenang yang sudah diberikan itu. kepada saya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya telah baca tadi. Yang saya telah baca tadi tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan merupakan cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarut. Konsentrasi larutan dinyatakan sebagai molaritas, dan fraksi mol. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.
Oke, tepuk tangan, maju sudah. Yang sudah ribut-ribut laki-laki tadi, maju sudah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya baca tadi. Yang saya baca tadi adalah jangan pernah menyerah. Jangan, meskipun ditempatkan bagian paling akhir, itu bukan berarti hal ini kurang penting. Justru inilah hal terpenting untuk melawan masalah-masalah di dunia kerja. Jangan sekali-sekali menyerah. Sebesar apapun masalah yang kamu hadapi, kalau kamu punya mental anti menyerah, kamu pasti bisa menghadapi masalah-masalah dan menjadi batu pijak untuk masa depan kamu. Pesan dalam cerita ini adalah maju terus, pantang mundur sebelum sukses. Mungkin saya sampaikan sekian dan terima kasih. Ya, maju terus sebelum sukses. Jadi sebelum kalian sukses, kalian harus tetap maju. Jadi pantang menyerah. Oke, Dofan, maju Sur. Mungkin karena belum ada kesempatan ya. Nah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya baca tadi. Yang saya baca tadi yaitu rangkuman. Penulis naskah perlu melakukan melalui naskah-naskah tertentu. Naskah-naskah tertentu berfungsi untuk memandukan penulis naskah. Cuman itu yang saya sampaikan, sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, nanti baca lebih fokus lagi ya. Jadi istilahnya membaca pemahaman, membaca sambil memahami supaya ketika kita lupakan bisa diingat kembali. Oke, yang laki-laki lagi maju, Alvin. Ibu mendahulukan laki-laki karena laki-laki adalah sumber kehidupan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya baca tadi. Yang saya baca tadi yaitu 1 Tawarik 28 ayat 20. Memilih untuk tidak takut. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Cuman ini yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, pesan moral dari Iman ya. Ini Stephen. Di depan lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya baca tadi. Yang saya baca tadi tentang tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetap semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Mungkin ini saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi semoga yang dibaca tadi hanya pesan-pesannya yang mampu disampaikan ya. Jadi itu sudah bermanfaat dan kalian tetap pupuk di dalam hidup kalian. Oksan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya baca tadi. Yang saya baca tadi tentang sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet merupakan 3 bagian, yaitu 1. Magnet alam tahan lama, magnet buatan tidak tahan lama, elektromagnet sifatnya hanya sementara. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Oksan, ilmu fisika. Jadi kita ini beragam-ragam ya. Kalau kita pupuk semua pengetahuan itu kita menjadi kaya ya. Ya. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menyebut kembali apa yang saya baca tadi. Yang saya baca tadi adalah prosesor. Prosesor adalah perangkat utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengelola seluruh aktivitas komputer. Kemudian saya sampaikan, sekian dan terima kasih. Oke, wah ini luar biasa. Prosesor ya. Prosesor bukan processor. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menceritakan apa saya baca tadi. Yang saya baca tadi yaitu teknik-teknik dasar dalam permainan bola voli, yaitu terdapat dalam 4 bagian. 1.
teknik serven atas dan serven bawah. 2. Teknik passing atas dan passing bawah. 3. Teknik smash. 4. Teknik block. Hanya itu saya ceritakan, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Ini PJOK, jadi nanti kalau kita main volley kita harus menang lagi ya. Oke, siapa lagi? Domingus Buma, mari sen sayang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mengerjakan kembali apa yang saya tadi. Yang seperti tadi tentang visi isi buku. Buku fiksi ini berupa konsep-konsep fiksi tentang perilaku listrik. Yang bisa sampaikan, sekian, terima kasih. Oke, buku fiksi itu buku apa? Kelas 8. Buku fiksi dan non fiksi. Fiksi itu buku-buku yang berisi karya sastra. Nah, sedangkan buku non fiksi buku ilmu pengetahuan. Tepuk tangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menceritakan tentang mata. Mata adalah merupakan indera pendengar. Indera melihat. Saya sampaikan, sekian, terima kasih. Bahasa indera pendengar. Mata adalah merupakan. Jadi kalau sudah ada kata adalah merupakan tidak boleh lagi ya. Jadi kata adalah merupakan fungsinya sama itu untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya baca tadi. Yang saya baca tadi terambil dari kitab Mazmur 9 ayat 2-3. Di bawah perikop, Tuhan pelindung orang-orang saleh, berbunyi demikian. Aku bersyukur kepada Tuhan Allah dengan segenap hatiku. Aku mau bercerita tentang perbuatanmu yang ajaib. Aku bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Mungkin hanya itu yang diceritakan, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Vika. Siapa lagi? Maju. Agak cepat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya baca tadi. Yang saya baca tadi Amsal 4 ayat 13 yang berbunyi demikian. Berpeganglah kepada pendidikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya baca tadi. Yang saya baca tadi adalah tentang potensi benda dan wujud. Potensi benda dan wujud adalah benda berdasarkan wujud benda yang dapat diklasifikasikan benda padat, benda cair, dan benda gas. Mungkin cuma ini saya yang dapat disampaikan. oke. Ibu, kalunglah itu pada lehernya. Jikalau kamu jalan, kamu akan dipimpin. Jikalau kamu tidur, kamu akan dijaga. Jikalau kamu bangun, kamu akan disapa. Perintah itu pelita dan ajaib itu cahaya. Perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Mungkin hanya yang saya sampaikan, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Tolong tenang ya. Kamu mengerti makna tatapannya ibu toh? Maju. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya baca tadi. Yang saya baca tadi yaitu tentang jenis tanaman buah dalam pot. Tanaman buah-buahan adalah tanaman yang menghasilkan buah serta dapat dikonsumsi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut. Siapa lagi? Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya baca tadi. Yang saya baca tadi yaitu menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Cuma itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Mari. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Saya akan menyampaikan kembali apa yang saya baca tadi. Yang saya baca Kegiatan bercerita adalah satu keterampilan berbicara yang bertujuan memberikan informasi pada orang lain. Dengan bercerita, seseorang dapat menyampaikan perasaannya, menyampaikan ceritanya, ungkapan hatinya kepada orang lain. Sejatinya setiap anak itu memiliki kreativitas, memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas. Tetapi jika tidak didukung oleh pengasuhan orang tua selama proses pembelajaran, kreativitas anak tidak berjalan. Oleh karena itu, perlu adanya pola pengasuhan dari orang tua selama masa COVID-19. Yang terjadi di daerah saya, karena terkendala dengan jaringan, kami melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan metode orang tua berkebun, bertani, dan melakukan aktivitas-aktivitasnya. Kurangnya kemampuan dari orang tua untuk bisa mendampingi anak dalam belajar selama masa pandemi COVID-19 mengakibatkan istirahatnya otak anak atau defisit kompetensi dari anak. Oleh karena itu, saya melihat bahwa adanya sebuah penurunan motivasi, sebuah penurunan kreativitas dari anak selama pandemi COVID-19. Kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk menghargai aktivitas pembelajaran dari anak berkurang selama pandemi COVID-19. Adanya COVID-19 mengakibatkan terjadinya learning loss pada peserta didik. Learning loss pada peserta didik mengakibatkan otak peserta didik mengalami istirahat dan kekurangan minat belajar, kekurangan motivasi belajar, kekurangan semangat belajar. Oleh karena itu, perlu adanya aktivitas bercerita setelah kegiatan literasi dan metode kunjungan siswa di rumah untuk merangsang kembali aktivitas otak anak. Menerapkan pembelajaran teknik bercerita setelah kegiatan literasi, membaca 15 menit sebelum masuk ke dalam ruang kelas, mampu membawa perubahan kepada peserta didik. Alternatif pemecahannya yaitu penerapan teknik bercerita setelah kegiatan literasi adalah suatu aktivitas untuk mengkomunikasikan hasil karya peserta didik melalui keterampilan yang dimilikinya, yaitu keterampilan berbicara di depan umum. Saya sebagai guru bahasa Indonesia sekaligus sebagai pembimbing dalam gerakan literasi sekolah selalu memberikan bimbingan kepada anak-anak untuk memiliki semangat yang tinggi, memiliki motivasi belajar yang baik, dan merasakan bahwa pembelajaran sangat penting. Sebagai calon guru penggerak juga saya mendemonstrasi pengajaran Ki Hajar Dewantara. Saya sebagai CGP menunjukkan sikap positif, membudayakan budaya positif
kepada siswa-siswa saya. Sekian dan terima kasih penjelasan saya.